Nah, di sini akan menjadi video yang cukup panjang. Kita akan benchmark ini VGA, yaitu RX 580 ya, dengan PSU ini ya, Deepcool PF500 yang saya jual ini, dua komponen yang ini. Dan di sini saya sudah menyiapkan beberapa peralatan yang nantinya akan digunakan untuk menunjang benchmark tersebut. Pertama adalah multimeter ya, kedua adalah beberapa software yang nanti digunakan. Pertama itu saya perkenalan dulu dari speknya. Di sini saya menggunakan spek Ryzen 5 2600 dengan memori 16, RAM 16 ya, dan CPU-nya sudah jelas ya, dengan 2 SSD di dalam sana untuk pengetesan ya. Seperti itu. Selanjutnya untuk GPU-nya sendiri di sini tertampil ya, tampil dengan sempurna ya, dengan memori type-nya atau VRAM yang menggunakan dari Samsung DDR5 ya. RAM-nya VRAM-nya 8 GB, terus terjelas di situ. Driver date-nya saya menggunakan yang lama karena beberapa ada bug ya untuk seri terbaru. Ada yang saya menggunakan Adrenalin 22.5.1 ini yang bagus untuk VGA ini. Oke. Di sini sudah jelas ya, tidak ada masalah untuk penginstalan driver. Dan selanjutnya ini ya sudah sama ya dengan spek tadi. Langsung mulai saja, mungkin saya akan menggunakan Cinebench R15 untuk pengetesan CPU dan superposition serta Unigine Heaven ya, Unigine Heaven itu nanti. Tapi pertama kita akan mengetes dimulai dari VGA nya dulu ya, dengan settingan 4K optimized dan DirectX. Oke, langsung saja kita tes di sini. Ditambahan juga nanti ada pengetesan ini ya, untuk buat lihat juga untuk berapa watt sih, atau benar nggak sih kalau ini DDP-nya 120. Nah, di sini saya tampilkan dan lihatkan suhunya juga. Seperti itu. Oke, langsung saja kita mulai benchmarknya. Yang pertama kita benchmark VGA saja. Nanti kita akan bebankan load dua prosesor dan VGA-nya secara bersamaan untuk melihat apakah ada drop dari PSU-nya, seperti itu. Jadi kita akan mulai dari VGA down. Di sini akan mengeload VGA, dan di sini tampaknya menurun sedikit ya, dari 0,1 ya, nah, turun menjadi 12,0 dari 12,1. Di sini full load ya teman-teman ya, full load 120 watt di sini digunakan. Multimeter menunjukkan minimal di 11,99, turun di 0,1 ampere, masih cukup aman. Teman-teman lihat itu suhunya 60 derajat dan 100%, dengan fan-nya berjalan di 36% saja. Semua ya teman-teman, maaf saya hidupkan. Hidup semua ini fan dua-duanya. Speknya normal, tidak ada masalah. Kita tunggu sampai ini selesai. Di sini tidak akan saya skip atau saya potong-potong karena kita akan melihat, supaya melihat realnya. Saya tidak bohong ya, saya tidak berbohong dengan produk ini atau device yang saya jual ya. Seperti itu. Saya sudah melakukan tes, dan bahkan saya sering menggunakan mesin ini semalaman hidup tanpa masalah, tentunya dengan memperhatikan aliran listrik di rumah bagus ya, seperti itu ya. Masih spek ya, sesuai ya, Radeon RX 580 24 8 SP, suhunya di 67 derajat celcius itu maksimal ya teman-teman ya. Dulu ketika waktu pertama kali VGA ini digunakan memang suhunya mentok di 60 ya, karena memang sudah usia, mungkin dia naik di 7 derajat jadi 67.
tapi itu masih bagus dan menurut saya tidak perlu direpasta. Maka hingga saat ini Vega ini masih belum pernah direpasta ya, naik di 68, bisa sampai 70 sebenarnya, karena ini nggak ada tambahan fan ya, fan depan dan belakang mati untuk casingnya, jadi mengandalkan open case gitu. Tentunya sangat panas ya, 69. Seharusnya sih 70 lebih sih kalau ini. Kalau pakai case seperti biasa ini nggak nyampe seperti segini. Dan ya benar 70 derajat Celcius. Ini hasil akhirnya dengan suhu ruangan yang cukup panas ya teman-teman ya. Bisa dilihat juga ini settingannya di 4K enable high texture, 4K optimizer. Oke, normal, tidak ada masalah dan sudah menjalankan 100% kekuatannya, ini 126 watt ya, bahkan melebihi dari klaimnya ya, dengan suhu 69 derajat Celcius seperti itu. Dan penurunan untuk di sini di voltasenya ya 12 volt, di sini turunnya sampai 11,5, tapi di sini masih aman sekali, tidak ada penurunan yang signifikan sampai 12,5 tersebut, tapi mentok di 12,99. Oke, lanjut kita akan tes benchmark full load ya, kedua CPU dan VGA secara bersamaan untuk memperlihatkan apakah ini masih normal ya, masih kuat untuk menjalankan tugas-tugas secara berat. Tentunya ini berat sekali ya, karena dua-dua komponen tersebut berjalan secara bersama. Kita jalankan saja langsung. Di sini karena ini pengetesan bukan VGA, kita akan melihat langsung ke sini ya. Oke, saya dekatkan lagi untuk bagian, maaf sebentar, saya dekatkan lagi. Nah seperti ini ya, kita akan lihat untuk voltase yang ini ya, saya tandai di 12 volt. Oke sebentar, oke 12 volt ya. Kita jalankan CPU nya sekarang. Oke, sekarang CPU dan GPU sudah berjalan secara bersamaan, dan ini drop yang ditampilkan software dan hardware ya, di multimeter ini di multimeter, sedangkan yang ini di softwarenya. Terlihat tidak turun signifikan hingga ambang batasnya itu 11,4 ya, masih dalam batas aman, terutama yang hardware ya. Kita lebih percaya hardware tentunya, karena software bisa saja margin error seperti itu. Tapi keduanya masih aman, terutama di sini nih turunnya di 11,9, masih aman sekali. Sini percaya, kita perlihatkan ya, di sini running ya CPU-nya ya, untuk memudahkan yang set running. Karena untuk VGA jelas running di sini di kiri tentunya, karena saya tidak bisa melihatkan secara lebih jauh lagi seperti ini karena keterbatasan tempat dan waktu juga. Jadi kita fokusnya lihat di satu monitor saja yang di sebelah kanan. Tentunya ini melihatkan voltasenya. Oke, voltase di atas tampaknya menunjukkan 11 minimal di 11,45, tapi saya tidak menemukan bahwa hardware juga memperlihatkan yang sama, malah memberikan yang menurut saya angka yang cukup aman di 11,98. Oke, kita lakukan lagi, tarik, kita manual di sini. Di sini kalau tidak percaya, ini kita fix ya, CPU jalan di 77 watt ya, dan VGA jalan di 123 watt, maaf, dan CPU temperatur sampai 70 derajat Celcius, dan kita akan diamkan mungkin agak lama ya, kita paskan menjadi 5 menit lagi ya, atau 2 menit lagi lah ya, 2 menit lagi kita berhenti
buktikan untuk pengetesannya. Seperti itu. Memakan tempat sekali. Kita taruh di sana saja, sini. Nah, supaya tidak mengganggu ya. Jadi masih berjalan, di sana masih berjalan, dan di sini ya tentunya dapat dilihat bahwa VGA dan CPU sedang berjalan. Ini skenario ketika teman-teman main gamenya terlalu berat ya ke CPU bound tentunya, karena kalau GPU menurut saya GPU akan konstan naik turun, tidak konstan 100%, tapi tergantung gamenya juga sih. Seperti ini ya. Ini teman-teman lihat untuk apakah ada penurunan di multimeternya, dan teman-teman juga lihat di sini angka-angkanya bagaimana perbedaannya. Tentunya sekali lagi ya saya jelaskan bahwa multimeter ini tentunya lebih akurat daripada software di sini. Sudah saya sambungkan sesuai dengan PSU yang di sana ya, di sana. Di sini kayaknya karena tembus ya, karena saya tidak pakai fan ya, mungkin ruangan saya terlalu panas untuk pengetesan. Biasanya VGA ini mentok di 67 derajat Celcius saja, tapi karena mungkin ruangannya cukup panas, VGA-nya tembus di 71 derajat, bahkan mungkin bisa lebih tinggi lagi, kita nggak tahu. CPU jalan besar sekali. Kalau teman-teman pengen lihat lebih rinci, ini lebih gampang ya lihat sangat panas sekali ya. Di sini 80 watt ya, ini untuk CPU-nya saja. VGA-nya di sini tidak bisa ditampilkan untuk power draw-nya, makanya saya menambahkan CPU ID itu untuk memperlihatkan suhunya. HW monitor itu ya, HW monitor untuk memperlihatkan suhu dari VGA dan usage wattnya, daya yang dipakai untuk melut benchmark tersebut. Kita running lagi, 100% lagi. Oke, kita di sini video sudah menunjukkan 12 menit ya, dan tanda-tandanya tidak bertambah signifikan. Untuk suhu juga masih 73. Ini sudah termasuk stress test juga, dan menurut saya masih aman, tidak ada kendala. Di sini juga di ruangan ini juga tidak ada bekas rokok teman-teman, atau bekas puntung rokok, karena sepengetahuan saya jika PC itu penggunanya perokok itu juga menjadi nilai minus, karena tentunya akan berdampak ke PC, menjadi lebih kotor, menguning, dan itu membuat kinerja PC itu semakin cepat rusak gitu, menurun. Nah, ini tidak ada masalah, masih aman, dan di sini juga oke. Ini sudah masuk ke 14 menit. Sepertinya akan kita akhiri untuk 1 menit terakhir ini. Kita akan tes untuk terakhir 1 menit terakhir, dan suhu masih di 44 atau 74 ya. Ini akan tembus di 80 ya. Ini kan karena termasuknya stress test ya, kita jalan full 100% selama 10 menit ya, kalau berapa 7 menit apa ya, saya lupa. Dan ruangan yang cukup panas. Nah, ini 73, berarti maksimal di 74 mungkin ya untuk suhu di ruangan yang panas dan tanpa ini ya, tanpa kipas, tidak ada sirkulasi. Di ruangan tidak ada sirkulasi, tidak ada AC, tidak ada angin segar,
Jadi ini PC berjalan